Dulu kan dikenal sebagai member JKT48, sebagai orang yang bergelut di dunia entertainment. Apa kesulitan ketika ada dalam dunia tersebut? Tekanannya banyak sampai akhirnya kayak, aduh Tuhan, gue hidup buat apa ya? Kok capek ya gitu, kayak hidup kan muter kayak gitu terus. Pagi udah tahu mau ngapain, apa segala macam, sekolah pulang sekolah begini, jadi kayak capek, nggak ada kehidupan gitu. Kamu nikah di dalam usia yang cukup muda, rasanya gimana sih? Sebenarnya sepele sih, karena ego aku gede banget waktu itu. Aku kayak ngerasa, kok lo giniin gue sih gitu, rese banget sih lo gitu. Terus akhirnya waktu itu aja ada sebut, udah kalau kayak gini aja, kalau kayak gini terus gue balik aja ke Indonesia. Lu nikmatin aja sisa hari di Singapura gitu. Jadi akhirnya aku balikin ke dia dengan hal yang bener-bener jelek banget. Aku bilang, kalau lu berani balik ke Indo, lu artinya udah gak akan ketemu gue lagi. Gitu. Kita selesai sampai sini, itu hal yang bodoh banget waktu itu. Sebenarnya gini, hubungan toksik itu kita sudah tahu, bener gak sih Kak? Betul. Cuman kitanya aja yang keras kepala, denial, dan merasa gambar diri kita jelek. Makanya kita takut keluar. Sahabat Solusi, hari ini saya kedatangan seorang Jessica Vania, so please welcome JJ. Halo, JJ, apa kabar Kak? Sedikit tertunda obrolan kita karena habis sakit ya. Habis sakit, betul. Udah sehat ya? Udah sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Oke. Tertular suami lo. Gue bawa-bawa. Oke, seorang Jessica Vania ini dikenal mungkin banyak orang yang dulu melihat dari stage ke stage. Betul. Kan kita joget bersama kan. Jangan lupakan latar belakang Anda. Di backstage bareng kan? Iya benar. Boleh nggak sekarang kenalan lagi ya? Maksudnya siapa sih seorang JJ yang sekarang? Perubahan apa yang dijalani sekarang dalam hidup? Oke, perkenalkan aku JJ Jessica Vania. Jadi kalau aku dulu memang di entertainment di JKT48 gitu, kurang lebih sekitar 6 tahun mau 7 tahunan. And then aku graduation di sana gitu, wisuda bikin skripsi enggak, gue wisuda ya. Jadi graduation dari sana, terus abis itu sekarang aku nikah. Dan sekarang kesibukan sih ibu rumah tangga pastinya, terus pelayanan juga, dan aku jadinya aktifnya di sosial media untuk beauty influencer. Dulu kan dikenal sebagai member JKT48, sebagai orang yang bergelut di dunia entertainment. Kamu sebagai orang Kristen, apa kesulitan ketika ada dalam dunia tersebut? Iya, bergereja dong Pak. Karena weekend ya. Kalau gereja ada di Senin, saya datang ke Senin gitu kan. Sabtu itu ada di Minggu. Iya. Kita tuh Sabtu Minggu tuh justru berjogetnya tuh 2 kali sehari, kayak minum obat gitu. Jadi kayak pagi tuh kita udah mulai standby, siang tuh adalah perform pertama. Sore di mana gereja tuh paling terakhir jamnya kan, itu pun harus masih perform lagi. Jadi sebenarnya kesulitan pertama tuh gereja dulu kalau waktu di JKT. Yang kedua apa ya? Mungkin sebetulnya ini bukan masalah di JKT-nya aja sih, karena namanya lingkungan ya gitu. Sebagai orang Kristen susahnya adalah omongan ya, karena ngomong-ngomongnya pada kasar gitu. Ya tapi nggak di JKT doang, di lingkungan sekolah di mana itulah sebagai orang Kristen struggle-nya di situ. Jadi kayak gimana biar gue menghidupi kekristenan itu gitu. Sedangkan di sekitarnya orang-orang yang kasar ngomongnya gitu, terus kadang ada influence juga yang tidak bagus gitu. Terus cuman puji Tuhan kalau gereja waktu itu terbantunya akhirnya aku agak-agak melawan sedikit ya, mohon maaf ya. Pada manajemen pasti lo pada pusing kan ngurusin gue dulu, iya gitu. Untung udah lulus nih ya. Iya, karena di akhir performance kita tuh harusnya ada tos-tosan, kayak bye-bye ke fans gitu. Tapi setiap hari Minggu di performance kedua itu gue selalu hilang Kak. Ke gereja? Iya, jadi kayak pas mau tos, gak bisa gue ke gereja gitu. Terus kayak, tapi harus tos. Kalau gue ditanya Tuhan gue siapa, lo mau tanggung jawab gitu. Jadi kayak, please banget, sorry gitu. Jadi ya akhirnya kita ngacir ke gereja. Cuman ya itu sih kekurangannya, karena badan udah capek dari pagi, dengerin firman tuh kadang kayak setengah-setengah, nggut-nggutan, sisa energi kayak gitu. Tapi itu pengaruh nggak sih ke dalam hubungan
pribadi dengan Tuhan? Ya tentu sangat pengaruh. Berarti memang di rumah juga tidak sempat atau tidak ada waktu untuk melakukan saat teduh. Jadi doa sebetulnya pribadi. aku kan memang sudah Kristen dari lahir, oh ya haleluya gitu ya. Tapi namanya kekristenan itu kan pribadi ya gitu. Dan waktu itu karena memang aku kesibukan di sekolah dan ada pekerjaan juga, jadi memang di rumah tuh nggak punya waktu sama sekali untuk kayak saat teduh. Dan tidak mengenal secara benar saat teduh tuh kayak apa sih gitu. Nah dari situ aku gereja, tapi kan juga nggak konsen. Tapi ada sedikit yang mengubah aku karena waktu itu, bukan sedikit sih, itu benar-benar mengubah, menemplak aku. Karena waktu itu di gereja pendetanya nanya, siapa yang baca Alkitab setiap hari? Angkat tangan. Gue lihat nih pasti banyak yang nggak angkat tangan. Aduh gue doang lagi. Terus yang kedua, oke, selanjutnya siapa yang setiap hari saat teduh angkat tangan? Kok orang-orang pada angkat tangan ya, gitu kan? Oke, minggu pertama. Minggu depan ditanya lagi, siapa yang saat teduh setiap hari angkat tangan? Siapa yang baca Alkitab saya angkat tangan? Di absen tuh tiap minggu berarti. Iya, jadi kayak dia nanya, tapi tangannya nggak pernah ngangkat ya. Kalau ditanya siapa yang juga tiap minggu, gue angkat deh gitu kan. Jadi kayak ditanya nih, kayak aduh gimana ya. Terus si pendeta itu ngomong gini, gimana nih yang nggak angkat tangan? Katanya kita mau ketemu bareng-bareng di surga. Gimana mau ketemu? Kalau nggak ngerti firman, nggak saat teduh, kayak iya lagi. Udah gue kerjanya nari doang gitu kan, kayak pergaulan juga nggak bagus. Gimana nih ya? Ntar yang ada di surga nggak diterima, neraka pun tidak menerima saya gitu kan. Jadi kayak panik sendiri gitu. Akhirnya kayak dari situ mulai ngebangun habit. Bisa nggak bisa, suka nggak suka, harus saat teduh, harus baca Alkitab gitu. Walaupun waktu itu belum ngerti caranya harus gimana, jadi kayak saat teduh pun kayak manage waktunya kan jelek ya, karena badan kita udah capek gitu setiap hari. Jadi saat teduh tuh kayak, aduh Tuhan maaf ya, sambil keramas gitu kan, sambil mandi. Terus kayak sebelum ke sekolah mandi, duduk di kloset, doa dulu deh, doa sambil nggut-nggutan gitu. Jadi kayak waktu itu metodenya masih salah gitu. Sampai akhirnya itu lucu sih story-nya. Jadi kayak jangan ada pertanyaan udah gue jawab duluan ya sebelum ditanya. Enggak kan? Oh iya, aman. Jadi itu akhirnya berlanjut cukup lama, kayak doanya tuh colong-colong gitu. Terus baru kayak kata saat teduh tuh harus diem. Nggak nyanyi dulu, tenang, nyanyi dulu. Terus udah gitu baru doa apa segala macam. Tapi makin aku ngelakuin hal itu malah jadi kayak nggak ngerti dan nggak dapat esensi saat teduh, malah jadi kayak ngerasa kok gue makin ngejar Tuhan makin hilang ya gitu. Dan sampai satu kali akhirnya aku kayak capek karena kan memang kerjaan di entertainment, sekolah juga nggak mendukung saat itu. Kan banyak sekolah justru kalau entertainment didukung ya, biar karena majukan nama sekolah. Kalau ini kebalik, jadi kayak di teror mulu tanda kutip, kayak awas lu ya, sampai lu kenapa-napa sekolah nggak mau tanggung jawab, sampai lu jelek nilainya awas lu ya gitu, karena lu jangan memalukan nama sekolah. Jadi kayak wah stres nih, sekolah neken banget, dibully guru juga gitu kan. Jadi dibully guru, jadi kayak one day aku pernah kayak terlambat datang, terus kayak nggak boleh masuk kelas, jadi harus belajar di luar. Ya namanya belajar di luar kan kayak ya udah gue ngintip dari jendela gitu kan, jenggut rambut gue gitu kayak siapa yang suruh, emang justru dihukum biar diem, kayak hah apa sih gitu. Jadi kayak tekanannya banyak sampai akhirnya kayak aduh Tuhan gue hidup buat apa ya, kok capek ya gitu, kayak nggak dapat damai, nggak dapat sukacita, terus kayak happy kalau waktu sama teman-teman karena rame, pulang ke rumah stres lagi, kosong lagi. Katanya saat teduh, tapi kayak makin dicari makin hilang. Tuhan ini gimana sih gitu. Akhirnya waktu itu cuman kayak udah deh Tuhan, aku udah capek, aku bingung mau gimana. Aku juga nggak tahu hidup aku harus bagaimana ke depannya, ngapain juga nggak tahu. So ini aku Tuhan. Aku jadi keset kaki Tuhan juga mau, yang penting hidup aku buat Tuhan dan bisa dipakai buat Tuhan gitu. Aku cuma waktu itu ngomong itu tanpa mikir. Tanpa mikir keset kaki gitu. Ya udah gue ngomong aja gitu. Tapi dari situ beban semua lepas dan Tuhan tuh seperti memberikan impresi kayak kadang kan kita saat teduh tuh kayak terpatok teori ya. Duduk, diem, kunci pintu, ini. Padahal tuh maksudnya nggak harus seperti itu loh gitu loh. Ayo dong kamu tuh bangun habit tuh berbicara sama Tuhan bukan kayak ngomong sama notaris gitu, kayak gitu. Jadi benar-benar kamu presence, kamu menyiapkan terbaik, kamu berserah, kamu kosong, makanya minta Tuhan isi gitu. Jadi kayak oh gitu ya, dari situ baru kayak aduh enaknya saat teduh, aduh pengennya
baca Alkitab gitu, kayak gitu sih. Oke, jadi itu titik balik di mana kamu akhirnya punya relasi yang sehat, Betul. yang benar gitu dengan Sama Tuhan. Iya. Di mana kamu merendahkan diri, mengaku gitu, Tuhan aku nggak bisa nih. Nggak bisa, nggak mampu, malah jadi mau gila sendiri gitu. Oke, Gitu sih. tapi dengar-dengar sempat di dalam ketidaktahuan mau kemana, itu lari ke hal-hal yang nggak Iya, benar. aku waktu itu lebih ke minum sih, minum alkohol, 70%, wow. Ngobatin luka gua. Ya, jadi waktu itu minum ke alkohol gitu. Tapi puji Tuhan nggak sampai yang lebih dari itu karena kayak masih Tuhan masih ini ya, masih inget Tuhan ya, masih kayak aduh ntar gua mati kemana gitu. Jadi kayak lebih lari ke alkohol tuh karena untuk biar gua nggak stres deh gitu, biar gua nggak pusing deh gitu. Karena kayak capek ya, hidup kan muter kayak gitu terus. Pagi udah tahu mau ngapain, apa segala macam, sekolah pulang sekolah begini. Jadi kayak capek nggak ada kehidupan. Jadi kayak dan teman-teman di situ pun kan capeknya sama ya. Jadi kayak kalau kita cerita ke dia, apa bedanya? Dia juga capek, gue juga capek. Jadi kayak, yaudah deh, paling nongkrong sama teman-teman di luar dari JKT waktu itu kan. Jadi minum apa kayak gitu-gitu. Akhirnya bisa lepas dari itu gimana? Sama sih. Itu kalau lepas dari itu sebetulnya yang pertama kan pasti pertemuan pribadi sama Tuhan itu. Yang kedua waktu itu sebetulnya pengaruhnya adalah dari yang paling besar ya, dari Echa waktu itu. Karena udah kenal berarti itu? Udah kenal, tapi waktu itu masih nggak yang terlalu intens gimana, cuman waktu itu tuh dari awal, jadi sebenarnya ketemu Echa tuh waktu itu adalah kita JKT baru selesai latihan, Echa tuh habis manggung kalau nggak salah. Jadi emang waktu itu JKT kan mau ada JKT band, dan waktu itu kayak akulah drummernya, kayak wow, gue gimana cara main drum gitu kan. Cuman tahu beat tapi gue gak bisa main drum gitu. Nah akhirnya dengan kepolosan ini mencarilah semua drummer di Burung Biru waktu itu. Terus cari kan, semua drummer dikumpulin. Terus kayak kenapa nih drummer gak pernah ngasih teknik drum, malah bagiin ayat Alkitab mulu. Terus dan di otak aku kira dia udah pensiun jadi drummer. Iya. Terus one day sampai dia tuh posting kayak ada single atau album apa single ya? Album ya. Interaktif album, kita ya jadi. Interaktif ya, nggak pernah kan dapat solusi kayak begini. Jadi album itu kayak apa? Waktu itu aku nanya, mau dong albumnya gitu. Jadi ketemuan. Echa ketemu aku pertama kali, shock berat. Karena waktu aku kalau nggak salah kesenggol atau apa aku agak lupa, aku ngomong kasar. ANJIR. Iya, tidak. Gitu. Gitu. Jadi kayak ngomong gitu terus kayak, hah, si Echa gitu. Dia shock, kita lebih shock lagi kayak, emang kenapa gitu? Iya, kayak apa salah gua gitu. Terus dia kayak, perempuan kok ngomong kayak gitu, kayak, lu siapa gitu kan, kayak aneh banget sampai dia kayak, kamu nggak boleh ya gitu. Oke, satu. Yang kedua, karena bingung mau ngobrol apa dan aku memang orang yang nggak suka ngobrol dengan orang baru. Aduh, ngobrol apa ya gua? Aku tanya lah. Clubbing di mana? Clubbing di mana? Anak mana? Dia lebih shock lagi kayak, hah? Enggak clubbing? Masa nggak clubbing? Gitu kayak, enggak gitu kan. Terus kayak, ini gue salah ngomong kayaknya ya. And then akhirnya kayak, udah gue mau pulang gitu kan. Pas tutup pintu kayak, ih amit-amit punya laki kayak gitu, aneh gitu. Jebret, akhirnya kayak nikah. Nah cuman dari situlah Echa mulai masuk kayak maksudnya, lu nggak boleh, maksudnya lu harus tahu pergaulan yang benar yang mana, yang enggak yang mana. Jadi kalau mau keluar dari hal-hal seperti itu, pertama harus berani keluar dari pergaulan yang buruk gitu. Dan pernah tuh waktu itu Echa kena apes tanda kutip kayak, iya gue lagi stres, gue mau minum. Diain sama dia, oke. Kirain diajak beneran dong kemana? Minum hot coklat. Katanya lu mau minum hot coklat. Oke, kita minum dulu deh. Iya, minum hot coklat. Dia kata lu mau minum hot coklat aja katanya gitu. Terus ya udah kayak, gue dikasih hot coklat sih. Terus habis itu ya udah dari situ dia selalu menginfluence untuk, karena aku nggak punya influence yang bener Kak, sama sekali nggak punya. Kayak akhirnya waktu itu Echa tuh cukup insist orangnya kayak, enggak, lu harus berani keluar dari pergaulan buruk. Karena kalau nggak kayak gitu sama aja. Nah intinya shortcutnya adalah ketika aku berani keluar dari pergaulan yang nggak oke, mulai kan lama-lama baca Alkitab iya, saat teduh iya, pergaulannya udah dikoreksi, udah dibuang. Jadi kan udah makin kuat ya secara diri sendiri gitu. Jadi dengan sendirinya aku udah nggak lagi. Jadi ketika diajak pun sudah bisa bilang no. Iya, jadi waktu itu memang teman-teman ngajak, cuman aku nggak yang, Echa bilang gini, kalau nggak mau jangan bohong. Kalau nggak sama aja gitu. Jadi gimana caranya? Jadi waktu itu teman-teman sering ngajak, aku cuman kayak,
aduh capek gue mau istirahat aja. Yeah. Enggak deh, lagi enggak nih. Sampai mulai kayak, lu songong, lu sengak, lu sesuci. Terus kayak, sejak deket sama si Echa nih ribet gitu-gitu. Tapi ya udah kayak, aku waktu itu cuman gini, oke, gue tahu gue keluar dari pergaulan yang buruk dan itu hal yang benar. Dan gue yakin Tuhan akan menggantikan pertemanan yang buruk itu dengan yang benar. Tuhan akan tanggung jawab. Jadi oke, biarin aja gitu. Toh abis ngomong gitu kan nggak jadi berdarah-darah kan tangan. Jadi ya udahlah gitu. Lebih ke situ sih. Oke, dan ternyata seorang Echa ini memberi pengaruh yang baik juga dalam hidup kamu. Dan akhirnya bagaimana bisa? Udah gue tolak lagi di dalam mobil. Oh, sempat ditolak? Waktu itu sempat aku tolak ya. Sempat ditolak. Waktu ditembak ditolak. Tapi tolaknya bukan nggak mau, tapi nangis. Gua kan apa ya waktu itu bilangnya, lu gak layak sama gua kan udah minum, udah apa, gambar dirinya jelek, gambar dirinya jelek banget. Ya. Gitu. Oke, bagaimana akhirnya melihat Echa sebagai seorang jodoh atau pasangan hidup dari kamu? Simpelnya waktu itu yang tadi sempat aku ngomong, karena memang dari kita berteman sampai akhirnya pacaran, itu memang pengaruhnya aku tahu bahwa orang ini bisa, maksudnya gini, kita harus berubah dulu ya gitu. Nggak bisa orang ngubah hidup. Jadi aku nggak bisa ngubah hidup Echa dan sebaliknya gitu. Tapi waktu Echa memberikan influence itu, aku sadar bahwa ini hal yang benar ya. Ini hal yang benar, dan maksudnya aku melihat dia sosok yang ya bisa dibilang man of God ya gitu. Jadi kayak maksudnya memberikan hal yang benar. Terus kalau berantem juga dia kasih tahu hal yang benar gitu. Jadi kayak nggak bisa nih kayak gini terus nih. Ini kita muter-muter doang nih. Jadi kayak kok gue jadi makin naik level. Jadi ya itu akhirnya aku kayak aku mau gitu. Iya. Sempat rusak gambar diri seperti yang kamu bilang Betul. tadi. Bagaimana akhirnya pulih dan bisa tahu bahwa kamu ini anaknya Tuhan. Kamu ini orang yang benar karena Yesus Kristus. Aku gambar diri rusak karena yang tadi ya, aku jadi pertemanan gak benar apa segala macam. Pas ngeliat Echa kok kayak sosoknya benar banget ya. Jadi berasa kayak kok gue beda banget sama dia gitu. Cuman waktu itu ya karena kita udah temenan ya, jadi saling ngobrol, saling nguatin gitu kan. Dia bilang kayak manusia diciptakan untuk satu tujuan gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak punya tujuan, kamu nggak ngapain Tuhan ciptain kamu. So jangan mandang diri kamu buruk terus. Kamu sudah keluar dari hal yang itu, kamu udah menghidupi hal yang benar. Jadi kenapa harus kamu takut sama gambar diri kamu lagi? Tuhan kan nggak pernah benci kamu lah istilah gitu. Jadi kayak kenapa harus takut kayak gitu. Terus abis itu Echa selalu ngomong kayak, ya kamu kan dikasihi Tuhan, kamu disayang gitu. Jadi jangan lihat lagi gambar diri yang lama gitu. Lihatlah dengan pakaian baru lah ibaratnya, kayak gitu sih. Oke. Ya butuh waktu sih memang. Tapi balik lagi karena aku melihat pergaulan aku saat ini udah benar. Terus abis itu juga lingkungannya benar. Terus ya kalau kita baca firman juga, jadi kan nggak pernah ya dibilangin kayak aku menciptakan kamu karena kamu buruk rupa, kalau kamu begini aku nggak sayang lagi sama kamu, kan nggak ada gitu. Jadi kayak ya dilihat dari kebenaran firman Tuhan, so ya perlahan-lahan berubah gitu. Dan barang siapa dalam Yesus Kristus adalah ciptaan yang baru. Ya. Betul. Itu benar-benar memberi kemerdekaan. Kemerdekaan. Ya? Wow. Betul. Alright. Dan akhirnya memutuskan untuk berumah tangga. Betul. Menikah dengan Echa. Gimana rasanya? Akhirnya seru ya? Seru karena aku puji Tuhan tahun depan 6 tahun, jadi tahun ini tahun kelima. Cuman setiap anniversary kita selalu gini, kita udah nikah belum sih? Karena pernikahan kita kayak orang main tuh dalam arti kata kita tuh masih enjoy yang kayak banyak kan yang bilang kayak kalau nikah itu adalah gerbang kesulitan, gerbang masalah. Enggak tuh gitu. Aku percaya janji Tuhan gitu. Ketika dia bilang beranak cucu dan penuhi bumi, kan berarti itu janjinya Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang manis. Berarti kan bukan menipu dong. Jadi aku yakinin itu ketika aku menikah, aku menggenapi janji Tuhan, pasti pernikahanku manis gitu. Jadi kayak seru banget karena kita nikah masih bisa kayak orang temenan, masih bisa kayak ngadengin gado aja main lari-larian di rumah puter-puteran gitu. Kukuku bahkan pernah copot gara-gara main bola sama Echa di rumah. Kayak cepat gue jadi Ferguson gitu. Jadi kayak nggak jelas banget gitu, kayak tiba-tiba main bola, ketendang bola kuku copot tuh pernah gitu. Jadi kayak I'm so happy gitu. Apakah itu berangkat dari karena sebelumnya sudah berteman dekat dan akhirnya menikah, jadi sekarang bisa kayak teman aja gitu? Tidak juga ya? Karena waktu kita pacaran Hisi berantem. Oh gitu, oke. Kita waktu pacaran tuh benar-benar berantem terus every day.
kayak kalau ada waktunya berantem nih gitu. Jadi kayak ada kesempatan dikit berantem ya gitu. Kayak berantem dulu kita kerjanya karena apa ya? Aku sama Echa berangkat dari orang dominan dua-duanya. Dia dominan, aku dominan. Jadi kalau ngomong tuh somehow kayak orang nggak mau kalah gitu. Jadi kayak misalnya menyelesaikan masalah. Namanya orang dominan kan kayak orang nggak mau ngalah ya. Jadi kayak gue cari nih apa celahnya nih. Secara nggak langsung. Si Echa juga jadi kayak nyari. Kita sama-sama nyari gitu. Jadi berantem tuh kayak makanan sehari-hari. Gitu sampai akhirnya waktu itu kita memutuskan gini, ini kayak ada yang salah deh sama kita. Kalau memang kita mau menikah nggak bisa kayak begini terus gitu. Karena jatuhnya kita kayak lawan, kayak musuh, kayak gue cari lo gitu. Dan namanya orang dominan, jadi tersinggungan kan. Orang ngomong apa dikit salah, dia ngomong salah di aku ngomong salah di dia. Dan bahkan kita pernah kayak turun dari mobil, Echa jalan, terus kayak kita lagi jalan di mall, tiba-tiba aku hilang kemana, pulang gitu kayak. Karena berantem itu? Berantem, jadi kayak wow gitu, terus teriak-teriakan dalam mobil, kayak gitu-gitu tuh udah makanan sehari-hari. Akhirnya dia bilang, ini ada yang salah sama kita, kamu sadar nggak? Aku bilang, iya gue sadar sih gitu, kayaknya kita terlalu jadi, apa ya, sayangnya sayang, tapi berantem juga jadi lama-lama toksik nih gitu. Terus kayak ya kita mengambil komitmen adalah gini, sadarin dulu pertama kita saling sayang. Yang kedua kalau saling sayang berarti sama-sama mau membangun. Jadi nggak bisa nih gue cari celah lu cari celah gue. Tapi dari kesalahan itu yuk kita cari jalan keluar bersama. Bukannya jadi kayak lu lihat lu besok gue balas lu kayak gini. Enggak, jadi benar-benar nyari jalan keluar bersama dan maksudnya gini, belajar untuk ngomong tensi nggak tinggi. Gitu, karena kita kalau ngomong suaranya disol semua gitu, apalagi gue ya gitu kan. Terus habis itu aku juga ngomong kayak boleh nggak belajar saling mahamin, karena Echa tipenya kalau udah ada masalah saat itu detik itu harus diselesaikan. Tapi kalau aku, lu bisa diem dulu gak? Gue butuh tenang dulu gitu. Karena kalau lagi sama-sama emosi ngomongnya jadi sakit kan, karena kayak nyari menang aja gitu. Jadi sabar dulu, tunggu gue tone down, gue udah enak, baru kita bahas gitu. Jadi itu sih saling adjust, saling melengkapi. Jadi udah akhirnya pas menikah udah tahu. Jadi pas menikah pun kalau misalnya aku ada nggak suka sama Echa, aku nggak diem. Kalau dulu kan aku diem aja. Kamu kenapa? Nggak apa-apa gitu kan. Cewek-cewek tolong ya diubah gitu kan. Jadi ini akan banyak pria yang berterima kasih dengan pesan yang tadi. Iya, ya laki-laki juga tetap ya. Tapi kalau cewek kan gitu kan, kayak gengsinya tinggi, jadi nggak bisa ditanya tuh bilangnya nggak apa-apa, padahal udah gedek banget gitu. Jadi aku belajar, waktu aku ada hal yang nggak suka, ada hal yang nggak enak, aku langsung bisa ngomong sama Echa. Jadi kayak, Bi sorry ya, aku ada nggak suka nih sama gini. Bi sorry nih, aku diem karena boleh nggak jangan kayak gitu, boleh nggak gini, boleh. Jadi literally aku ngomong tapi dengan sopan kayak gitu. Oke, jadi memang prinsip itu akhirnya dibawa ke dalam sampai pernikahan. Wow, oke. Kamu nikah di dalam usia yang cukup muda, 23 ya? Rasanya gimana sih? Maksudnya apakah merasa ada hal yang hilang dalam masa muda kamu? Sebetulnya enggak, karena kenapa? Dari muda udah hilang. Dari muda gue udah kerja, jadi udah hilang dari sebelum waktunya. Gitu, jadi ketika anak-anak lain lagi main dan pulang sekolah dia main, gue udah kerja. Jadi waktu nikah pun kayak, ya udah nggak ada beda, emang udah hilang dari sananya gitu. Biasa aja gitu. Cuman mungkin ini sih, waktu karena umur tuh 23, lebih ke orang tua justru, pertentangan di orang tua. Sempet tidak setuju untuk menikah secepat itu? Betul, karena orang tua aku waktu itu cukup kayak, waktu itu papa sih, jadi kayak dia takut lah, masih terlalu muda lah gitu. Jadi kayak dia ngomong kayak, pernikahan tuh gak gampang loh, gak cuma nikah doang gitu loh, itu seumur hidup, kamu bisa gak bayangin dia seumur hidup? Bisa, gue jawab enak banget lagi, bapak gue sampai bohwat, dia kayak, bisa gak? Bisa gitu, terus kayak, enggak tunggu dulu, 5 tahun pernikahan masa krusial, dari 5 ke 10 apa segala macam. Terus aku cuma bilang gini, oke, memang ada namanya masa-masa krusial, tapi aku cuma bilang gini sih, Pap percaya aja sama aku akan bukan masalah mengusahakan terbaik, tapi aku menyerahkan pernikahanku ke Tuhan gitu. Jadi Tuhan yang ambil alih itu yang pertama. Yang kedua, itu kan kata orang bilang gitu, dan aku nggak mau percaya hal itu. Ngapain percayain hal yang nggak benar gitu loh. Kayak angka lah apa segala macam. Nah itu
ngapain sih dipercaya? Kita punya Tuhan Yesus kok. Jadi buat apa percaya hal-hal yang tahayul gitu. Aku bilang, aku menyerahkan hidupku ke Tuhan Yesus. Masa Tuhan Yesus nggak garansiin hidupku? Aku bilang gitu. Terus aku bilang juga, pernikahan orang-orang yang tidak baik, yang tidak oke, justru aku belajar dari mereka dan aku pegang teguh bahwa gue nggak mau kayak mereka. Gue nggak mau kayak mereka. Dan waktu itu aku punya visi memang menikah. Makanya waktu menikah tuh nggak takut. Aku waktu itu sama Echa bilang berdua, dalam pernikahan kita harus jadi berkat. Yeah. Aku berdoanya adalah kita harus menjadi berkat buat pasangan muda seumuran di bawah kita, bahkan sampai di atas kita. Wow. Kenapa aku bilang di atas kita? Karena memang aku melihat contoh nyata banyak sekali, bahkan maksudnya papa mamaku, orang-orang, saudara-saudara yang maksudnya pernah nggak sih Kak ngelihat kayak karena dia udah nikah 50 tahun, 40 tahun, jadi kayak udah nggak ada kehangatan. Yeah. Suami istri kalau pegangan tangan tuh jadi kayak jijik. Kenapa boy gitu loh. Jadi kayak udah tua pegang-pegangan centil banget. Lu waktu masih muda aja lu pegang-pegangan lu kayak cicak nempel gitu kan. Kayak kenapa udah tua nggak mau gitu. Jadi waktu itu aku bilang kita harus bisa jadi berkat buat pasangan yang muda, yang seumuran, bahkan yang lebih tua. Justru dengan adanya kita menggenapi janji-janji Tuhan, kita melakukan firman Tuhan dalam pernikahan kita mau pasangan yang tua pun tetap jadi hangat lagi, balik lagi hangat. Diingatkan gitu. Tentang komitmennya, komitmen pernikahan kasihnya, gitu, iya gitu. Alright, gitu oke. Memang mungkin tidak ada masa muda yang seakan-akan terbuang, tapi bagaimana dengan kesiapan mental waktu itu? Kesiapan mental, nggak ngerti lagi Kak, siap lagi. Ini pertanyaan yang agak salah. Gitu ya, siap ya? Aku siap karena ya? waktu itu ya balik lagi ya, maksudnya gini, di umur aku waktu itu aku sudah dididik untuk mandiri, gitu. Jadi dari kecil aku sudah semua mempersiapkan semua tuh sendiri. Bahkan yang tadi aku bilang, dalam kesusahanku pun untuk punya hubungan sama Tuhan, aku dididik sendiri sama Tuhan Yesus, gitu. Aku nggak kocar-kacir segala macam sendiri, aku balik ke Tuhan dan pada akhirnya menjadikan aku pribadi yang mandiri gitu. Jadi waktu aku menikah, ya udah aku sudah siap mental. Siap. Oke, apalagi tadi punya visi ya, maksudnya itu yang membuat terarah makin semuanya. Kuat, iya betul. Dan siap untuk menjalani apapun konflik di depan. Betul. Dan aku kan sudah bilang jadi keset. Jadi kalau jadi keset apa aja dong. Iya. Gitu. Oke. Tentunya walaupun kamu bilang seru ya, lari-larian, main bola, seperti teman, seperti sahabat, selalu ada konflik pastinya. Betul. Ada nggak sih momen-momen yang merasa konfliknya kok berat banget di dalam pernikahan? Ini nggak pernah aku bayangkan sebelumnya. Kalau konflik, sebetulnya yang waktu itu bukan cukup berat yang berlarut ya. Jadi at the moment gitu. Jadi itu sebetulnya waktu kita pre-honeymoon. Gitu, waktu pre-honeymoon. Jadi kenapa aku bilang pre-honeymoon? Karena dia waktu itu suami saya bekerja dengan giat ya. Jadi kerjaan dia jadwalnya padat sampai kita kayak kapan honeymoon gitu. Jadi kayak karena nggak dapat waktu honeymoon, ya udah deh kita pre-honeymoon dulu deh ke Singapura gitu. Nah waktu itu kita bertengkar hebat banget, sangat-sangat gila gitu. Cuman karena hal sepele, kayaknya waktu itu aku agak lupa ya, kayaknya Echa tuh waktu itu lagi siap-siap, aku lagi siap-siap, terus kayak aku agak ngeburu-buru atau gimana gitu. Terus, bukan Echa agak ngeburu-buru, karena waktu dulu aku kalau makeup tuh lama gitu. Terus sampai akhirnya kayak, aku bilang kayak, kalau mau duluan aja atau apa gitu. Terus seingat aku dia kayak ngomong, ya udah sana duluan aja gitu, kayak setengah ngenyek dan ngusir aku berasanya. Jadi dari situ aku, oke, gue keluar dari hotel gitu. Jadi waktu itu aku keluar, jadi panas banget tuh kali itu tuh. Terus sampai memang waktu itu aku udah minta ampun sama Tuhan karena aku mengucapkan hal yang salah. Aku kayak sebenarnya sepele sih karena ego aku gede banget waktu itu. Aku kayak ngerasa kok lo giniin gue sih gitu, rese banget sih lo gitu. Terus akhirnya waktu itu Echa ada sebut, udah kalau kayak gini aja, kalau kayak gini terus gue balik aja ke Indonesia. Lu nikmatin aja sisa hari di Singapura gitu. Terus kayak, gue masih HP gitu kan. Tapi nggak mau ngomong. Jadi akhirnya aku balikin ke dia dengan hal yang benar-benar jelek banget. Aku bilang, kalau lu berani balik ke Indo, lu artinya udah gak akan ketemu gua lagi. Bilang gitu. Kita selesai sampai sini, itu hal yang bodoh banget waktu itu. Jadi itu konflik yang terberat waktu itu sih. Justru di awal ya? Di awal. Gitu. Sampai akhirnya ya puji Tuhan baikan di kamar, ya kita doa sih. Doa bareng kayak maksudnya cabut perkataan itu, kita minta maaf sama Tuhan. Terus dari situ ya itu balik lagi. Janji deh ya, Echa selalu ngomong, jangan pernah ngomong ngasal gitu. Karena aku kekurangannya kalau lagi emosi ngomongnya jadi ngasal. Gitu. Dan
Dan kita bilang kita komit, kita nggak mau hal-hal yang jelek terjadi karena kita ngomong juga ngasal, dan ingat visi kita balik lagi itulah. Jadi selesai di situ. Tapi ada hal-hal lain mungkin, ya mungkin beberapa berita kan udah waktu itu podcast lain-lain menyebutkan kayak kita pernah kehilangan anak sebanyak 4 kali. Justru itu tidak menjadi konflik sama sekali di pernikahan kita at all, sama sekali enggak. Karena waktu itu aku tahu bahwa sampai detik ini pun aku sadar bahwa punya anak itu bukan karena aku sendiri gitu, dan bukan karena Echa sendiri, tapi kami bersama gitu. Jadi waktu hal itu tidak terjadi, itu bukan salah Echa, itu bukan salah aku gitu. Jadi kayak kenapa harus main salah-salahan? Justru ketika kita diizinkan mengalami hal yang gak enak gitu, keguguran gitu, justru kita harus makin kuat dong, makin sebagai suami istri harus makin klop gitu, karena ayo kita nih makin ibaratnya makin dipertajam loh sebagai suami istri yang menggenapi janji Tuhan, itu makin dipertajam. Dan waktu itu aku cuma bilang gini, Bi nggak usah takut, kalau memang udah waktunya kok gitu. Jadi jangan pernah ada main salah-salahan, karena kita yakin anak itu buah cinta. Jadi anak itu bonus dari Tuhan, tapi sejatinya yang utama adalah suami istri ini gitu. Jangan cuman karena, bukan cuman karena ya, mungkin buat sebagian orang, kok cuman karena, tapi anggaplah ini kalimat yang paling gampang dicerna gitu. Jangan cuman karena kita mau anak, hubungan suami istri kita jadi kayak apa ya, kayak transaksional gitu loh. Lu gue nikahin lu harus kasih gue anak. Kalau gue ini gue harus gini, nggak bisa dong gitu. Jadi ya itu sih konfliknya cuman pas awal ya, pas doang. Sampai detik ini nggak pernah ada. Bisa dibilang di usia yang muda kalian berdua sudah menjadi pasangan yang dewasa sebenarnya ya. Tuhan itu dididik Tuhan Yesus sendiri sih kayaknya. Oke, pernikahan adalah menyatunya dua orang yang berbeda. Bagaimana kamu melihat perbedaan antara kamu dan Echa? Dan bagaimana menyikapinya dalam kehidupan rumah tangga? Komunikasi sih, itu nomor 1 ya. Menyikapinya adalah dengan komunikasi yang sangat terbuka. Jadi aku sama Echa punya pribadi yang cukup berbeda, karena aku orangnya cukup ngasal, kayak warawiri. Echa tuh cukup tertata gitu, dan dia punya kekurangannya tuh menurut aku kekurangan OCD. Jadi dia bersih sekali, rapi sekali. Sedangkan aku yang bisa kayak dari mana gubrak langsung naik kasur, itu sering jadi pertengkaran tuh. Gitu. Jadi gimana sih cara menyikapinya? Aku ngomong pelan-pelan kayak, Bi sorry deh, ini kayak terlalu ribet deh, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Dan sebaliknya Echa juga ngomong. Jadi intinya sih komunikasi gitu. Komunikasi, benar-benar aku terbuka itu. Aku ada hal yang nggak suka, aku ada yang gimana, Echa pun ngerasa kayak opini kamu nggak benar, apa segala macam pun dia ngomong gitu. Seterbuka itu. Jadi kadang kayak gitu banget sih gitu. Ya gimana? Aku kadang suka ngomong gitu banget sih, Bi ngomong gitu. Ya kan gue jujur gitu. Ya udah. Kayak gitu. Setelah kamu menikah, bagaimana kamu memandang sebuah pernikahan? I mean, dulu sebelum kamu menikah pasti ada sesuatu pandangan tentang pernikahan. Bagaimana kamu memandang pernikahan di sekarang setelah kamu menjalani 6 tahun pernikahan ini? Arti dan makna pernikahan. Makna pernikahan adalah yang tadi aku sempat ngomong, menggenapi janji Tuhan. Menikah itu saling melayani gitu. Jadi sebetulnya kalau kita ngerti hubungan kita sama Tuhan, itu akan terpraktekkan dengan kita sama suami gitu. Karena kan memang gitu kan sistem pernikahan. Gambaran antara Kristus dan pernikahan jemaat, ya gitu. Jadi itu sih, saling melayani, saling mengasihi, terus saling menopang. Memang istri sih penolong ya, tapi aku terlalu yakin suami pun sebetulnya penolong buat istri, karena kita jadi satu gitu, jadi saling tolong menolong gitu, saling melengkapi. Memang pandangan aku dulu dan sekarang beda, karena sebetulnya keluarga aku pun bukan keluarga yang oke dalam pernikahan gitu. Aku melihat papa mamaku cukup sering intens bertengkar dulu gitu, jadi kayak memang waktu mau nikah pun kayak, aduh bapak mak gue aja begini ya, aku tidak punya contoh yang baik gitu dalam keluarga gitu. Dan Echa pun suka ngomong di mana-mana juga bahwa faktanya memang orang tuanya juga bercerai gitu. Jadi kami berdua datang dengan keluarga yang tidak sempurna dua-duanya gitu. Cuman waktu itu aku benar-benar 100% aku cuma bilang, Tuhan, saya benar-benar cuma mau satu, menggenapi janji Tuhan. Dan saya terlalu yakin janji Tuhan itu tidak pernah menipu dan tidak pernah pahit gitu. Dan pernikahan kami benar-benar serahin ke tangan Tuhan. Karena kalau nggak serahin ke tangan Tuhan, habislah sudah gitu. Karena aku melihat contoh nyata semua
nggak cuman keluarga aku, ada teman aku juga yang pernikahannya kacau balau gitu. Jadi aku bilang, waduh Tuhan, aku terlalu takut sih kalau nggak jalan sama Tuhan Yesus gitu. Jadi itu sih. Oke, kamu bilang menyerahkan pernikahan keluarga pada Tuhan Yesus. Nah, itu kan berarti menempatkan Tuhan Yesus sebagai kepala, pusat dari rumah tangga kamu. Betul. Nah, bagaimana secara prakteknya dalam kehidupan sehari-hari kamu dan Echa menempatkan Tuhan sebagai pusat dari rumah tangga kamu? Yang pastinya kita selalu komit untuk saat teduh bareng gitu. Dan memusatkan Tuhan itu benar-benar semua dalam tindak tanduk kita semua tanya Tuhan. Even kayak kita mau punya anak lagi apa segala macam, kita benar-benar mengandalkan Tuhan, kayak Tuhan please deh ngomong sama kita, kalau Tuhan nggak jalan kita nggak mau jalan. Tuhan jalan kita mau jalan gitu. Sampai apa ya, benar-benar semuanya sih ya dalam pernikahan kita, kayak bahkan kayak aku menyerahkan memusatkan Tuhan untuk segalanya tuh adalah aku menaruh Echa pun di dalam tangan Tuhan gitu. Karena kadang ada hal-hal yang memang Echa harus pergi sendiri kemana segala macam. Aku cuma bilang, Tuhan, suamiku punya Tuhan Yesus, lindungin, jaga. Jadi semua hal terkecil pun aku libatin Tuhan sih, Kak. Gitu ya? Iya, jadi benar-benar semuanya. Terus apalagi aku mempraktekkan juga, aku belajar tunduk sama Echa gitu, sama suami. Karena memang kepala rumah tangga kan, gitu, wakilnya Tuhan yang dikasih buat aku. Jadi aku belajar menghargai Echa karena aku juga menghargai Tuhan Yesus, sayang sama Tuhan Yesus gitu. Jadi kayak ini kepala yang Tuhan kasih nih buat aku, kayak gitu. Oke, menurut kamu sejauh apa sih istri itu tunduk sama suami? Tricky nih. Susah ya bertanya. Rame nih. Gak ada di sini. Rame nih. Sejauh apa? Menurut aku, selama dia sesuai dengan firman Tuhan, selama dia tidak melenceng kanan dan kiri dan bisa menjadi panutan, ya udah tunduk. Jadi jangan abis ini ada opini, oh kalau dia gebukin gue, kan gue bilang yang sesuai firman Tuhan gitu. Tapi kalau ya mengasihi. Tapi kalau misalnya ada kasus amit-amit, ya kalau saya digebukin berarti saya nggak usah hormat dong. Ya menurut aku bedain yang namanya hormat sama cari ribut atau bodoh ya gitu. Hormat tuh menghargai, tapi tetap harus cerdik cari jalan keluar. Iya dong gitu. Kamu digebukin, ya kamu cari pertolongan. Tapi tetap gimana juga dia suami gitu. Itu kenyataan pahit yang harus kita terima gitu. Tapi itu kebenaran dalam Tuhan gitu. Jadi itu. Tapi kalau aku sama Echa memang aku menghargai dia sampai sedetail aku mau ngapa-ngapain pasti tanya dia. Contohnya? Cak, aku mau ketemu sama teman, menurut kamu gimana hari gini gitu. Itu aku tanya. Terus misalnya ada pekerjaan apa segala macam yang tidak ada hubungannya dengan suami aku, yang which is aku bisa langsung terima gitu. Tapi biasanya aku tanya dulu, menurut kamu gimana? Oke nggak? Gini, aku mau gini, mau gitu. Jadi setiap aspek langkah kecil pun aku tanya gitu. Terus menghargai, aku sangat belajar sampai detik ini gitu. Kalau dia ngomong, kalau dia lagi kasih nasihat, kalau lagi apapun itu, walaupun aku kayak gitu ya, kayak gue cakar lu gitu kan, tapi diam Jessica, diam Jessica. Karena itu pun yang masih aku belajar sampai saat ini, karena kadang suka keceplosan juga gitu. Kalau dia lagi ngomong, kalau langsung gitu. Kita selalu ngomong gini, Bi, kita partner, tidak ada nyolot di dalam partner gitu. Karena sifat nyolot yang zaman dulu kadang suka kayak kebawa lagi gitu. Kalau dia lagi ngomong kayak gitu. Jadi aku belajar itu sih. Itu penundukan yang sangat sulit buat aku. Karena aku anak perempuan terakhir, kakak semua cowok. Jadi gelutnya kan sama laki-laki gitu. Jadi belajar banget sama detik ini untuk hargain dia. Dia suami. Kadang ada salah, ada benar, hargain dia gitu. Itu jadi, sih. Belajar seumur hidup ya itu ya. Belajar seumur hidup. Apalagi kamu bilang kamu adalah orang yang dominan juga. Iya. Melakukan penundukan itu suatu hal yang sulit. Karena tanpa dia pun aku bisa semuanya sendiri sebetulnya. Tapi aku belajar melibatkan suamiku biar suamiku tetap pada posisinya, yaitu kepala
Jadi ya memang kepala harus dominan, harus menuntun. Aku boleh dominan, sangat boleh. Tapi di saat-saat tertentu ketika memang aku harus gitu. Tapi kalau enggak aku harus menyerahkan dulu ke Echa gitu. Oke. Di saat susah untuk tunduk, apalagi ada sifat dominan tersebut. Pertolongan pertama buat kamu itu apa? Kan ada pasti momen-momen susah tuh buat wah kayaknya pengen banget berontak, pengen banget melawan gitu. Dalam hati doa sama bahasa roh. Aku sih biasa gitu kayak Tuhan tolong gitu kayak sabar gitu. Jadi kayak itu sih, itu pertolongan pertama. Karena susah banget gitu. Awal-awal kita benar-benar ributnya sering waktu pacaran kan. Waktu nikah aku udah belajar tone down dan itu pun memang perjalanan juga gitu. Jadi kalau aku udah kayak greget banget, biasanya aku gitu dan aku tarik nafas. Gitu. Karena dulu awal-awal menikah seems like karena aku kecepatan minta maaf. Kayak ya udah yang penting beres gitu. Yang tapi penting dari hati sebenarnya. Ya, tapi ternyata itu cuman bom waktu doang gitu. Jadi kayak kalau dia lagi ya udah maaf, iya, ya udah maunya apa ya udah maaf gitu. Tapi sekarang enggak, aku belajar diam dulu sampai dia saya ngomong, walaupun kadang masih ada kecolongan. Disenyumin. Fakta ya. Kayak kecolongan. Tapi ya udah belajar diem dulu sih itu. Belajar diem dan Tuhan tolong. Gitu. Wow. Tuhan tolong. Soalnya kalau enggak langsung gitu, langsung aku sautin. Kayak gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa rumah tangga, berkeluarga, bersuami istri itu perjalanan seumur hidup. Pelajaran seumur hidup. Konflik, gesekan pasti ada. Nah, sebagai orang yang punya visi untuk memberkati banyak pasangan, boleh nggak sih kasih sedikit message buat sahabat solusi, gimana sih caranya seharusnya di dalam Tuhan menyelesaikan konflik dalam rumah tangga? Kok berat ya? Boleh nggak suami saya aja duduknya? Tips-tips untuk menyelesaikan. Prinsip apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Bocoran? Kalau aku sih sebetulnya dalam berkonflik memang nomor satu itu komunikasi dulu ya, Kak. Itu satu komunikasi. Kedua adalah betul-betul menurut aku istri tunduk sama suami. Ini kalau dari posisi istri ya, tunduk sama suami. Jadi hargai dulu suamimu gitu. Kasihilah suamimu gitu. Jadi dengan kita penuh kasih, kita tuh menyikapi masalah itu bisa lebih dengan kepala dingin gitu. Dan dalam menyelesaikan konflik, aku selalu diingatkan kita berdua lagi nih, jangan selalu tuntut pasanganmu berubah, tapi berubahlah dulu. Baru setelah kamu bisa berubah, buah kamu itu bisa dinikmati sama pasangan kamu, dan itu yang mengubahkan dia, gitu. Jadi dalam konflik itu sih, kadang ada orang yang kayak konfliknya tuh konyol kan, kayak kok dia, contoh Echa sama aku, Echa tuh paling stres sama aku dalam waktu, gitu. Karena aku tuh kadang suka nggak nyadar waktu tuh udah ticking, udah sampai keberapa kayak, lah kok gue masih nyantai gitu loh. Dan Echa tuh sampai stres, sampai gue harus gimana lagi ya ngubah nih orang gitu. Habis itu dia bilang, aku sadar, aku salah. Padahal salah aku. Tapi dia bilang, aku sadar aku salah. Karena aku tidak berubah dulu. Jadi aku mau berubah, biar kamu berubah. Jadi perlahan-lahan lama-lama aku ngeliat dia, oh iya ya dia kasih gue yang benar. Oh iya ya dia, karena sebenarnya itu konflik cukup gede sih Kak. Ribut mulu kita soal waktu. Tentang waktu itu ya? Tentang waktu. Aku baru ingat, ya kita paling repot tuh tentang waktu. Karena aku suka error dengan waktu gitu. Jadi itu sih saran aku adalah satu, yang pasti komunikasi. Yang kedua, istri sayangi suamimu, kasihi dia, karena dengan kasih kamu bisa melihat masalah itu, konflik tuh dengan benar, dengan kepala dingin, dengan jalan keluar yang benar. Dan yang ketiga, berubah dulu. Aku pun belajar, aku pun banyak berubah juga, biar Echa juga berubah gitu, dan sebaliknya gitu. Seperti itu. Buat yang belum menikah tapi terjebak di dalam hubungan toksik, kamu kan pernah keluar. Repot banget, putus. Soalnya aku juga. Sebenarnya gini, hubungan toksik itu kita sudah tahu, bener nggak sih Kak? Betul. Cuman kitanya aja yang keras kepala, denial, dan merasa gambar diri kita jelek. Makanya kita takut keluar, karena kayak siapa lagi yang mau sama gue? Siapa lagi mau sama gue? Hello, sayang.
kalian itu punya Tuhan Yesus, bukan punyanya. Walaupun kita punya orang tua ya Kak, tapi kita ini sejati punya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita punya Tuhan Yesus yang tanggung jawab sama hidup kita. Mau kita nanti pacaran sama orang yang manapun, itu Tuhan yang sediakan. Karena aku tim jodoh di tangan Tuhan sih, aku percaya. Karena tangan kita terlalu bau ya, bau terasi. Jadi tidak oke untuk memilih jodoh. Tapi kalau Tuhan yang pilih itu pasti yang terbaik gitu. Jadi hubungan toksik ya harus diakhiri. Kecuali memang mau sama-sama berubah, mau sama-sama saling bangkit, saling menajamkan satu sama lain untuk berubah. Tapi kalau udah 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun nggak berubah, itu kan sama aja bodoh ya. Jadi harus cabut. Nggak ada kata lain, mohon maaf. Kadang-kadang cabutnya itu yang susah karena memang kita kebiasaan. punya gambar diri yang salah juga. Ya, gambar diri yang salah dan kebiasaan. Kalau gue nggak sama dia gimana? Tuhan Yesus yang tanggung jawab. Itu sepele tapi benar. Karena waktu aku sama ex yang nggak oke gitu, toxic sekali. Lagi-lagi karena waktu itu aku udah temenan sama Eca ya. Dia bilang, gue nggak tahu sih itu modus apa enggak, tapi benar kok. Apa dia modus ya? Dia bilang, hidup lu Tuhan yang punya. Hidup itu orang juga Tuhan yang punya. Jadi jangan takut. Karena gini, waktu itu seolah-olah tuh kayak, kan banyak ya orang kayak mau putus, tapi kayak, kalau putus sama gue bunuh diri lo. Kalau putus sama gue gini. Hidup dia punya Tuhan. Waktu itu se-ekstrim itu Eca ngomong gitu, aku sampai kayak, lu yakin banget lu? Karena dia waktu itu sempat ngomong kayak, kalau lu putus sama gue macem-macem. Dia bilang gitu. Terus jadi takut kan? Terus Eca bilang, percaya, hidup dia punya Tuhan Yesus. Dan itu aku percaya. Jadi bukan tanggung jawab kamu. Hidup dia punya Tuhan Yesus, jadi Tuhan Yesus yang tanggung jawab sama dia. Akhirnya putus, gak jadi apa-apa tuh. Gak kenapa-napa tuh dia. Jadi kayak, bener sih gitu. Jadi kalau memang di dalam hubungan yang toksik, harus berani melangkah. Gitu. Dia namanya melangkah nggak pernah enak, nggak pernah gampang. Tapi melangkah aja dulu. Gimana caranya kamu mau minta tolong Tuhan sertai kamu? Kalau kamu aja nggak berani iyain, gitu kan? Kan Tuhan bukan pemaksa. Thank you so much. Terakhir, boleh nggak dengan hormat aku minta tolong buat berdoa bagi sahabat solusi? Aduh malu. Ya mungkin hari ini sedang berada dalam pernikahan yang sulit, yang penuh dengan konflik yang susah diselesaikan, dan juga buat yang masih terjebak dalam toxic relationship. Oke. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kalau Tuhan izinkan hamba ada di sini untuk menjadi saluran berkat, Tuhan hamba percaya bahwa semua yang hamba omongin itu bukan berasal dari hamba, tapi Tuhan Yesus yang berbicara Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk teman-teman solusi yang menyaksikan Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, ada kasih mula-mula dalam pernikahan Tuhan. Ada kasih-Mu Tuhan turun, Tuhan melingkupi teman-teman solusi Tuhan yang dalam pernikahannya bermasalah, yang kasihnya menjadi dingin. Tuhan, hamba percaya Bapak bahwa ada kehangatan itu kembali Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang memiliki pernikahan mereka. Tuhan Yesus yang menaungi pernikahan mereka. Kami percaya Bapak, hamba percaya ada suami yang sayang sama istrinya, istri yang hormat tunduk sama suami, dan suami yang benar-benar Tuhan menjadi kepala yang benar, kepala yang takut akan Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa untuk teman-teman solusi yang belum menikah, yang di dalam hubungan yang toksik, hubungan yang salah. Tuhan, hamba berdoa Bapak ada keberanian dalam melangkah. Tuhan Yesus yang tuntun mereka Tuhan, dan hamba percaya Bapak bahwa Engkau yang menyiapkan jodoh yang terbaik untuk mereka Bapak. Aku percaya Bapak bahwa kalau Engkau yang memiliki hidup mereka, bahwa berarti Engkau juga yang akan bertanggung jawab atas hidup teman-teman solusi Bapak. Terima kasih Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, amin. JJ, thank you. Terima kasih. Terima kasih buat waktunya, Terima berdoa kasih biar banyak, kamu Kak. dan Eca terus jadi berkat bagi banyak pasangan di luar sana. Amin. Amin. Buat sahabat solusi yang hari ini terjebak dalam hubungan yang toksik atau dalam pernikahan yang berat, seperti tidak ada jalan keluar, kami rindu untuk mendoakan kamu. Hubungi nomor yang di bawah ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu-ragu untuk melangkah, satu langkah kecil itu yang akan mengubah hidup kamu selama-lamanya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu, ke sahabat-sahabat kamu, ke keluarga kamu, agar makin banyak orang yang diberkati. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu, dan apapun permasalahan kamu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.